Pemirsa, Anda kembali di Sido Siang. Angin kencang menerjang dan memporak-porandakan gerobak pedagang di kawasan Larangan Indah Ciledug, Tangerang, Banten. Akibatnya sejumlah gerobak pedagang rusak dan video viral. Warga yang tengah beraktivitas di sekitar Jalan Swadaya Raya dikejutkan dengan terjangan angin yang sangat kencang di kawasan Larangan Indah, Tangerang. Bahkan dalam rekaman CCTV, pemirsa, terlihat sejumlah gerobak milik pedagang langsung tumbang hingga barang dagangan rusak. Warga yang ada di lokasi pun nampak menyelamatkan diri khawatir kena material yang terbawa angin. Usai kejadian, banyak lapak pedagang yang rusak terutama pada bagian atap yang hanya terbuat dari terpal plastik saja. Sementara itu, warga diimbau untuk tetap waspada selama masa peralihan musim. Pemirsa, satu unit minibus yang terparkir di lantai dasar parkiran apartemen terbakar di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga api muncul dipicu korsleting listrik saat mobil dipanaskan pemiliknya. Asap hitam pekat membumbung keluar dari sebuah lantai dasar parkiran apartemen Bonavista, kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Akibatnya, penghuni apartemen sempat panik akibat asap semakin tebal. Damkar segera ke lokasi dan berupaya memadamkan api agar tidak terjadi perambatan. Kebakaran ternyata melalap satu unit minibus yang sebelumnya tengah dipanaskan. Kuat dugaan api dipicu korsleting listrik pada bagian mesin. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Rangkaian komuter lain relasi Duri Tangerang terhenti di Kelurahan Rawabuaya. Sebuah ledakan sempat terdengar dari bawah gerbong yang membuat penumpang panik. Komuter lain relasi Duri Tangerang tiba-tiba berhenti di perlintasan Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan sempat terdengar dari bawah gerbong yang membuat penumpang panik dan ketakutan. Bahkan sebagian dari mereka akhirnya memutuskan untuk keluar gerbong dan mencari moda transportasi lain. Adanya insiden ini membuat perjalanan kereta lain terganggu serta kemacetan mengular akibat gerbong yang menutupi perlintasan sebidang. Itu karena korsleting ketegangannya. Generator yang di gerbong 3 meledak. Oh, meledak? Iya. Apa tuh Pak yang meledak? Saya rasa generatornya itu di bawah. Oh, generatornya di bawah gerbongnya ya, meledak ya? Meledak. Bapak dengar tadi ledakannya? Iya, wah. Berapa kali Pak meledak tadi? Kali doang. Setelah 2 jam, komuter lain akhirnya dapat dievakuasi dengan didorong oleh komuter lain lainnya hingga perjalanan kembali normal. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di kawasan Kota Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian kini tengah memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari rekaman kamera pengawas, kedua pelaku yang mengenakan topi nekat menodongkan senjata api dan menyekap 2 orang pegawai di sebuah minimarket yang berlokasi di Jalan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke arah pegawai minimarket yang sedang bertugas. Di bawah ancaman senjata, kedua pegawai yang ketakutan tersebut kemudian digiring dan disekap di dalam sebuah ruangan. Pelaku pun berhasil menggasak uang di mesin kasir dan berangkas sebesar 36 juta rupiah dan sejumlah barang berharga lainnya di dalam minimarket. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Kita sudah mengidentifikasi yang masuk ke dalam minimarket itu sekitar 2 orang dan di luar adalah sekitar 2 orang. Dapatkan dari hasil laporan dari korban senilai uang tunai 36 juta dari berangkas minimarket. Karyawannya ada yang dilukain, Bang? Tidak ada, ya, tidak ada, tapi mengalami pengancaman dan masuk ke dalam tindak pidana pencurian kekerasan. Berarti ditodong servis? Senjata tajam dan kita juga salah satu pelaku. Hingga saat ini Polres Metro Depok sedang melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Beredar informasi di media sosial, seorang pembawa acara di Kalteng Expo meminta maaf atas perilakunya yang memancing kegaduhan. Inilah tulisan yang diduga berasal dari seorang pembawa acara di event Huma Betang Night tanggal 23 Mei 2026 lalu.
Diduga pembawa acara membantah telah memotong pembicaraan warga karena hanya ingin tahu detail lokasi jalan rusak yang dikeluhkan. Menurutnya tidak semua jalan di Palangkaraya, Muara Tawe rusak. Namun di pesan singkat ini, pembawa acara tersebut meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Sebelumnya aksi seorang pembawa acara atau MC pria dalam acara Kalteng Expo memicu kritik tajam dari masyarakat. Pasalnya MC tersebut memotong keluhan warga terkait jalan rusak ke pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Insiden ini bermula saat seorang pembawa acara Kalteng Expo membuka sesi interaksi di atas panggung bersama warga. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan warga untuk menyuarakan kendala jalan rusak di Palangkaraya ke Muara Tawe. Namun alih-alih membiarkan warga berkeluh kesah, menjelaskan jalan mana yang rusak, pembawa acara memotong perkataannya dengan pernyataan jalan yang dimana, jalan depan rumahnya. Netizen ramai-ramai mengkritik hilangnya profesionalisme MC dalam menghadapi kritikan masyarakat yang ditunjukkan ke pemerintahan. Sementara itu setelah viral keluhan warga yang dipotong oleh MC terkait jalan rusak, netizen memantau sebenarnya kondisi jalan di Muara Tawe. Ternyata dari hasil pantauan beberapa jalan memang rusak, bahkan tanpa pembatas jalan. Dikutip dari info Palangkaraya, tepatnya di Jalan Puruk Cahu, Muara Tawe, seorang netizen merekam kondisi jalan yang dinilai sangat membahayakan. Sisi kiri pengendara langsung bisa melihat jurang sangat dalam, namun tidak dilengkapi pembatas jalan. Tidak ada lampu penerangan hingga sangat berbahaya jika melintas pada malam hari. Sementara di akun Fitri Hertawan, terlihat Jalan Pucuk Cahu, Muara Tawe yang bergelombang, tidak rata namun berbelok tajam. Informasi lainnya pemirsa, polisi telah melimpahkan berkas perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Perkembangan pelimpahan kasus tersebut nantinya akan disampaikan ke publik. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap 3 tersangka juga sudah diterbitkan. 3 tersangka tersebut adalah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar. Sementara 5 tersangka lainnya memilih melanjutkan perkara. Tersangka pada kasus ini terbagi dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Kurnia Royani, Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi. Sementara di klaster kedua ada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sudah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam waktu dekat. Kami sampaikan dalam waktu dekat akan kami sampaikan langkah dari Subdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya terkait tentang paripurna dari perkara ini. Kami akan sampaikan nanti. Sudah, artinya berkas perkara ini sudah dikirim kembali kepada kejaksaan. Makanya nanti dalam waktu dekat akan kami sampaikan dalam rangka apakah sudah P21 dan rencana akan tahap 2. Nanti akan kami sampaikan. Libur Hari Raya Idul Adha, kawasan Puncak Bogor terpantau ramai lancar, namun diprediksi akan ada peningkatan volume kendaraan secara bertahap. Situasi arus lalu lintas di kawasan jalur Puncak Bogor, tepatnya di Simpang Gadok, terpantau cukup lengang. Kendaraan yang melintas baik dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak maupun sebaliknya masih beroperasi dengan normal 2 arah. Namun volume kendaraan diprediksi akan meningkat terjadi secara bertahap. Rencananya rekayasa lalu lintas akan berlaku situasional. Pengendara diimbau untuk tetap menjaga jarak aman dan mematuhi rambu lalu lintas. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat pada Hari Raya Idul Adha pagi ini terpantau lancar, sementara pengamanan pihak kepolisian juga belum tampak ketat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Selena di lokasi. Selena, seperti apa lokasi di Simpang Gadok menuju ke Puncak Cisarua Bogor?
Ya, Ardi dan juga pemirsa dapat kami informasikan situasi terkini di Simpang Gadok, Jawa Barat ini memang terpantau cukup padat, mengingat tadi jika di jam 7 memang lengang dan ramai lancar. Dan di pukul saat ini 11:29 memang terpantau cukup ramai dan juga adanya kepadatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan mayoritas kendaraan ini berplat B yang mana memang berasal dari Jakarta. Jika kami lihat memang kepadatannya ini berasal dari arah Jakarta menuju ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan untuk sebaliknya dari arah Puncak Bogor, Jawa Barat menuju Jakarta memang belum seramai atau masih terlihat lengang. Yang dimana memang nantinya akan diberlakukan sistem one way jika adanya lonjakan volume kendaraan yang sampai menyentuh angka 20.000 kendaraan yang masuk tol di Bogor, Jawa Barat ini. Yang dimana memang hingga saat ini dapat kami informasikan masih berada di angka 12.000 kendaraan yang masuk tol di Ciawi, Bogor, Jawa Barat hingga pukul saat ini. Dan nantinya memang situasional diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way ini diperkirakan terjadi setelah ba'da atau sehabis zuhur begitu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Selena Yahya dan juru kamera Sadu Santo telah melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas teman-teman.